Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita masih ditemani oleh beliau, guru SMA Negeri 1 Majenang, yaitu Bapak Masrudin Eskom. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, saya mau tanya lagi nih, maaf ya Pak kalau saya banyak tanya. Pak, gini Pak, kan di bulan Ramadan katanya kalau kita marah itu katanya membatalkan puasa. Kan biasanya saya bisa Pak saya bisa puasa, menahan lapar, menahan haus sampai maghrib tuh kadang saya bisa. Tapi kalau tiba-tiba ada sesuatu yang membuat saya jengkel, membuat saya marah tuh tiba-tiba marah gitu. Mendadak apa mungkin bisa mengeluarkan kalimat yang kasar gitu. Itu membatalkan puasa apa tidak sih Pak? Intinya sebenarnya apakah marah itu membatalkan puasa? Jadi di fikih pembatalan puasa itu tidak ada marah itu masuk kategori hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu yang pertama itu masuknya sesuatu ke dalam perut atau sudah melewati tenggorokan. Apapun itu nanti jadi batal. Misalnya lagi apa ya, kita ngemu apa gitu ya, tiba-tiba masuk melebihi ke tenggorokan, itu walaupun bukan bentuk makanan itu sudah membatalkan puasa. Terus ada apa, berhubungan badan ya, ya itu membatalkan puasa juga. Muntah yang disengaja, bukan karena misalnya saya naik kendaraan terus muntah, itu ya tidak, tetapi muntah yang misalnya saya ngelokok ya istilahnya, itu masukin jari terus kemudian muntah, itu kan seolah-olah sengaja untuk muntah, itu membatalkan. Kemudian keluar mani yang disengaja ya, ini yang dewasa saya kira paham. Terus haid atau nifas, misalnya Mbak Endang ini lagi berpuasa, tiba-tiba sudah asar nih ya gitu, tiba-tiba datang haid, lah itu ya tetap batal puasanya. Terus lagi hilangnya akal, misalnya gila atau istilahnya mendem itu kadang mungkin karena suatu hal ya, kadang kayak sawan celeng atau istilah dalam itu juga batal. Terus murtad, keluar dari Islam itu pasti. Nah, jadi di dalam itu tidak masuk itu marah membatalkan puasa, itu tidak membatalkan kayak gitu. Oh, berarti masih aman puasanya ya Pak? Iya, ya. Okay. Tetapi begini, bahwa marah itu adalah sesuatu yang apa namanya, yang memang dibenci oleh Allah ya. Bahkan di dalam sebuah hadis diriwayatkan laisa syadid bidiro'ah, maksudnya orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengangkat pedang atau orang yang hebat dalam berperang, tidak, tetapi orang yang hebat atau orang yang kuat dalam konteks yang di dalam hadis ini adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Jadi justru karena saking memang apa namanya hebatnya orang yang bisa menahan amarah itu, diibaratkan apa ya, melebihi orang-orang yang hebat dalam berperang kayak gitu. Jadi konteks di dalam membatalkan puasa atau tidak itu tidak membatalkan, tetapi memang sesuatu yang dibenci Allah. Iya, bahkan diibaratkan hebatnya orang yang bisa menahan amarah itu lebih hebat dari seorang yang hebat di medan perang kayak gitu. Berarti sungguh keren sekali ya Pak ya, orang yang bisa menahan amarah ya. Karena dibandingkannya tuh dengan orang yang berperang gitu. Iya. Terus kalau misalnya gini nih Pak, kan dulu ketika saya kecil itu kan ini yang membatalkan puasa ya Pak. Apakah itu batal apa enggak? Kan ketika saya kecil biasanya kan kalau misalnya telinga saya gatel, terus saya garukin atau pakai cotton bud gitu ya Pak. Terus atau mohon maaf nih Pak, ngupil gitu nih Pak, itu batal nggak sih Pak? Ya sepanjang tidak takut kemudian dia masuk ke dalam apa ya, perut lah, ibaratnya kalau hidung mungkin bisa sampai lah ya, kalau sini kan saya kira enggak, ya tidak membatalkan ya gitu. Tetapi kalau mungkin ada ketakutan atau istilahnya berpotensi untuk masuk ke dalam perut, itu ya jangan dilakukan ya gitu. Oke. Terus gini Pak, kan dulu saya masih kecil, kalau misalnya saya lagi puasa nangis tuh Pak, kan nangis terus sama orang tuh dibilangin jangan nangis nanti batal loh puasanya gitu. Itu tuh bener nggak sih Pak? Ya itu sebenarnya mitos saja. Oh, mitos ya. Ya tadi dalam konteks menangisnya ya tidak menjadikan batal, tetapi dalam potensi kemudian pada saat menangis itu menyebabkan ada sesuatu yang misalnya kita jadi keselak dan masuk sesuatu ke dalam melewati tenggorokan, nah itu yang menyebabkan
batalnya itu bukan menangisnya ya gitu. Jadi kekhawatiran ketika menangis itu ada ya mungkin tadi istilahnya lagi menangis kan mungkin keselak lah, itu yang sebenarnya yang batalnya di situ bukan menangisnya, bukan. Gitu. Berarti sepanjang tidak ada yang masuk ke dalam mulut sampai tenggorokan, walaupun nangis itu nggak membatalkan puasa ya Pak. Kalau tadi nih yang masalah marah kan tadi kita sedang membahas soal marah. Terus kalau misalkan nih Pak, orang tua menyuruh anak untuk puasa dan untuk sholat gitu, tapi anak kan biasanya kan tidak langsung melakukan apa perintah orang tua sampai orang tuanya itu marah. Itu juga memberikan salah satu dampak yang membatalkan puasa atau puasa jadi makruh atau gimana itu Pak? Ya mungkin kalau orang tuh apa ya istilahnya memerintahkan sebuah kebaikan kepada anak itu ya bukan dalam konteks marah, saya kira artinya tegas lah ya, atau lebih tepatnya itu dikatakan sebagai sebuah ketegasan, karena amal ma'ruf itu kan kadang kita sudah mengajak kepada kebaikan kepada apalagi kepada anak ya gitu ya, itu ya kategorinya bukan marah, tapi yang dimaksud oleh orang tua saya yakin konteksnya itu tegas, bukan marah ya gitu ya, karena marah itu kan dengan luapan emosi yang tidak terkendali, sedangkan ini kan luapan ketegasan atau sebuah perintah yang secara tegas untuk mengajak kepada kebaikan, ya saya kira itu bukan konteks marah yang kemudian menjadikan puasa itu menjadi makruh, bukan ya gitu. Oke. Berarti tidak membatalkan puasa ya, tidak, Pak ya. Lebih ke orang tua itu tegas memerintahkan anak untuk ya sholat puasa seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Masrudin. Ini banyak sekali pencerahan ya, karena kan ketika masih kecil tuh banyak sekali hal-hal yang apa-apa batal puasa. Jadi sekarang kan mungkin untuk anak-anak sekolah pun lebih ada pencerahan terkait dengan pembahasan kali ini. Baik, sekian podcast hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube SMA Negeri 1 Majenang, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa.